Senator Amerika Serikat Elizabeth Warren ingin memecah Amazon, Google, Apple, dan Facebook. Argumennya adalah karena perusahaan teknologi berkembang dan tumbuh dengan cepat. Warren juga menilai perusahaan telah menyalahgunakan kekuatan karena lebih menyukai produk mereka sendiri daripada pesaingnya. Warren kemudian merencanakan aturan. Begitu sebuah perusahaan mencapai ukuran tertentu, maka tidak diizinkan untuk memiliki produk dan platform tempat mereka menjualnya. Misalnya, Apple harus memilih antara mempertahankan aplikasi musik dan berita bawaan atau mempertahankan App Store. Lalu Amazon yang dilarang menjual Kindle di situs webnya sendiri. Perusahaan teknologi dianggap meremehkan pemerintahan. Di mana-mana, kekuatan dan pengaruh perusahaan teknologi dipertanyakan. Google pernah didenda 1,7 miliar dolar di Eropa karena dianggap anti persaingan, sedangkan Apple dan Spotify saling menuduh. Saat ini Amazon telah berubah menjadi perusahaan besar seperti Walmart yang syarat akan politis dan samar. Amazon berdiri pertama kali untuk menjual buku, padahal pendirinya, Jeff Bezos, bukanlah pecinta buku. Itu hanyalah salah satu cara bagi Bezos untuk mengumpulkan banyak uang dan mencapai tujuannya. Pada tahun 2002, Amazon membuat Amazon Web Services atau AWS yang merupakan beberapa layanan yang berbasis cloud computing. AWS memberikan kesempatan bagi perusahaan rintisan untuk dapat mengelola anggaran sesuai dengan kemampuannya. Amazon saat ini terlihat seperti perusahaan penyimpanan cloud computing dengan memiliki bisnis retail online di sampingnya. Pada kuartal 4 2018, AWS menyumbang 58% dari pendapatan operasional perusahaan. AWS dianggap hanya sebuah kamuflase untuk membuat perusahaan terlihat bagus dan menutupi banyaknya uang yang sebenarnya hilang karena AWS harus mensubsidi bisnis Amazon yang lain. Akhirnya Amazon terus memasuki dan mendominasi industri-industri baru. Amazon juga selalu menetapkan harga rendah yang menyebabkan Amazon masih terus berjalan hingga saat ini. Amazon tidak tertuju pada profit, tetapi memiliki tujuan pada pertumbuhan dan perkembangannya. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti Lina Khan menjelaskan bagaimana undang-undang anti-monopoli telah menggunakan harga jangka pendek untuk menentukan apakah sebuah perusahaan itu anti persaingan pada tahun sekitar 1970-an. Dengan kata lain, Amazon termasuk dalam perusahaan anti persaingan karena Amazon telah menjadi perusahaan besar, mendominasi pasar, dan telah membunuh banyak pesaing. Namun, tidak banyak yang menyadari hal ini karena Amazon memberikan harga yang rendah. Orang-orang tidak memperdulikan kejahatan perusahaan selama mereka masih mendapatkan keuntungan dari menggunakan platformnya. Tetapi ketika sebuah produk disubsidi oleh bisnis lain seperti AWS atau investor, mereka tidak perlu bersaing sendiri. Suatu produk menang bukan karena produk itu terbaik, namun itu karena didanai oleh seseorang atau sesuatu yang lain. Misalnya di iPhone, Apple memiliki keunggulan platform yang mengontrol aplikasi apa saja yang diizinkan di App Store dan tidak harus membagi hasil pendapatan sebesar 30% seperti yang lain. Pengguna iPhone mau tidak mau harus mendengarkan musik di aplikasi bawaan, bukan melalui Spotify, yang saat ini banyak digandrungi. Spotify tidak masuk ke dalam App Store karena margin perusahaan ini sangat kecil dan membayar 30% dari pendapatan ke Apple akan membunuh Spotify secara perlahan. Demikian juga Amazon. Ia memiliki keunggulan platform di situs webnya. Amazon akan mengutamakan produk-produknya pada situs web dan membuat persaingan pada setiap produknya sendiri. Apple juga perlahan memasuki tahap ini, di mana ketika pelanggan membeli iPhone, akan ada opsi pembayaran dengan kartu kredit Apple, mendownload aplikasi melalui App Store, mencadangkan file di iCloud, dan menonton acara TV di Apple TV. Manfaat dari integrasi ini adalah membuat suatu produk menjadi lebih koheren dan lebih mudah untuk digunakan. Selain itu, karena terbatasnya akses pengguna, maka keamanan data pribadi menjadi lebih baik. Bagi pengguna yang mendambakan kebebasan akses, menggunakan iPhone adalah pilihan yang buruk. Mereka tidak mempermasalahkan pertukaran privasi dan keamanan dengan kebebasan akses. Jika beberapa fitur ini terpisah dalam beberapa perusahaan, mungkin akan menjadi permasalahan yang lebih buruk. Beberapa hal yang perlu ditekankan dalam pemisahan perusahaan teknologi adalah menjelaskan dengan rinci mengenai kriteria-kriteria perusahaan yang termasuk dalam perusahaan anti persaingan. Memberikan harga murah tidak selamanya menguntungkan konsumen, dan tidak selalu keterbatasan akses seperti Apple merugikan penggunanya. Pemerintah juga perlu mengkaji ulang terkait akuisisi dan merger, karena belakangan ini startup muda yang menarik bagi perusahaan besar setelah diakuisisi bagaikan hilang di telan bumi. Pemilik startup akan dibayar hingga miliaran dolar untuk akuisisi perusahaannya. Namun bagi masyarakat akan lebih baik jika mereka memiliki lebih banyak pilihan.